Anda masih bersama kami dalam Visip on This Week edisi 27 Oktober 2023. Kecakapan literasi merupakan suatu hal yang penting untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut merupakan tugas yang harus diemban, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat, terutama mahasiswa. Ya, sebagai mahasiswa, tentunya kita harus turut serta dalam meningkatkan kecakapan literasi. Salah satunya seperti yang telah dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Bentuk partisipasinya berupa sebuah gerakan literasi bernama Komunitas Baca-Baci. Selengkapnya telah kami rangkum untuk Sobat Visip. Berikut liputannya. Halo Sobat Visip, tahukah kamu bahwa di Universitas Jenderal Sudirman ini terdapat komunitas pegiat literasi bernama Komunitas Baca-Baci. Nah, komunitas ini mengajak sekaligus memberikan wadah bagi mahasiswa maupun masyarakat luas untuk bisa mengembangkan minat baca mereka. Nah, saat ini saya sudah berada di lapangan J1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang mana merupakan lokasi diselenggarakannya kegiatan tersebut. Bagaimana kegiatannya? Berikut liputannya. Komunitas Baca-Baci. Baca-Baci merupakan sebuah gerakan literasi yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman yang memiliki kesamaan suka membaca buku. Baca-Baci itu sebenarnya mungkin kalau dibilang gampangnya kita tuh gerakan literasi ya dari beberapa mahasiswa yang emang sama-sama suka baca lah. Kita di sini sama-sama suka baca, kita pengen bikin ruang untuk baca bareng, ruang untuk diskusi. Terbuka untuk semuanya, dari fakultas lain juga kita terbuka, dari masyarakat umum juga kita terbuka. Kegiatan Komunitas Baca-Baci pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 yang hingga saat ini kegiatan tersebut telah berjalan selama 8 kali pertemuan. Setiap minggunya, Komunitas Baca-Baci mengadakan kegiatan rutin yaitu membuka lapak buku. Tepatnya pada hari Rabu pukul 9.45 hingga 14.30 WIB di lapangan J1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kegiatan ini bebas diikuti oleh siapa saja tanpa dipungut biaya alias gratis. Buku yang disediakan pun beragam, mulai dari buku non-fiksi, novel, komik, hingga beberapa buku motivasi pun tersedia di sini. Bagi Sobat Visip yang ingin meminjam maupun menyumbangkan buku, Sobat Visip akan diarahkan untuk scan sebuah barcode untuk mengisi identitas diri dan juga buku yang dipinjam. Ini wishlist aku dari lama, jadi alhamdulillah aku bisa minjem di sini. Terus aku lihat dari kakak-kakak panitia di sini tuh kelihatannya mereka seru banget. Mereka kayak diskusi tentang buku, jadi itu kayak ngebuka pikiran aku, ngebuka diri aku buat kayak ayo diskusi, ikut diskusi bareng sama mereka gitu. Pas aku datang ke sini kayaknya ramah-ramah banget dan bukunya juga lengkap. Karena aku pecinta buku fiksi ya, jadi sini bukunya lengkap banget, mulai dari yang ada di online ternyata yang di sini juga ada. Komunitas ini memberikan ruang bagi mahasiswa maupun masyarakat umum untuk dapat membaca buku dan berdiskusi dengan suasana yang lebih seru. Selain membaca dan berdiskusi, terdapat pula keseruan lainnya seperti bermain catur dan bermain rubik. Untuk menambah kenyamanan, pihak penyelenggara juga menyediakan beberapa makanan ringan dan secangkir kopi hangat yang diberikan secara gratis. Harapan dari aku mungkin lebih banyak fakultas yang dikunjungi di Baca-Baca ini, nggak cuma fakultas hukum, mungkin lain kali bisa di Visip gitu atau di fakultas mana gitu. Oke. Banyak banget nih masukan dari teman-teman kita juga dari fakultas-fakultas lain, bahkan juga dari beberapa komunitas-komunitas buku yang ada di Purwokerto ataupun Banyumas juga. Itu emang sudah sempat kita bicarakan juga dan mohon doanya juga buat semuanya teman-teman supaya kita juga cepat terlaksana, karena itu udah pastinya udah ada niatan dari kita. Ajakan-ajakan dari fakultas-fakultas lain bahkan kampus lain juga udah ada. Jadi didoakan aja kelancarannya untuk baca-baca ke depannya. Kita sih berharapnya ini untuk terus berlanjut ya, karena kan nggak bisa dipungkiri juga kayak pasti nanti ada yang udah lulus dan segala macam, harus ada yang melanjutkan lagi. Aku berdoanya sih sebenarnya sesimpel tetap dilanjutkan, tetap ada yang meneruskan, dan pastinya tetap bertambah semangat literasi di Purwokerto ataupun di Banyumas ini gitu.
Lo nggak baca, lo baci. Seperti itu kira-kira slogan dari komunitas baca-baci ini. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik serta meningkatkan minat baca mahasiswa maupun masyarakat umum. Dan diharapkan juga tidak hanya pada Fakultas Hukum saja, namun di fakultas-fakultas lain juga diadakan kegiatan-kegiatan serupa. Indah dan tim melaporkan untuk Visip on This Week. Wah, kelihatannya asyik sekali ya Feby. Tentunya baca-baci ini menjadi kabar gembira bagi penggemar buku. Apalagi baca-baci ini tidak dipungut biaya. Betul sekali, dan bagi Sobat Visip yang hobi membaca dan membutuhkan teman untuk membaca buku, bisa untuk datang ke Baca-Baci di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Baik Sobat Visip, beralih ke berita selanjutnya. Di tengah-tengah kesibukan beraktivitas, tentunya masa weekend menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu untuk melepas penat dan jenuh dari urusan kuliah atau kerja. Berbagai aktivitas menyenangkan mulai dari yang merogoh kocek dalam hingga yang murah meriah bisa dipilih untuk menyegarkan semangat kembali. Salah satu aktivitas menyenangkan yang cocok untuk mengisi waktu luang ialah menonton film. Kali ini, Ringo kembali hadir merekomendasikan beberapa film dokumenter menarik untuk Sobat Visip di bulan Oktober. Apa saja yang menjadi rekomendasi film dokumenter kali ini? Kami rangkum dalam segmen Ringo, Rekomendasi Film Minggu ini. Berikut liputan selengkapnya. Halo Sobat Visip, kembali lagi bersama Ringo, rekomendasi film Minggu ini. Bersama aku Disa dan aku Nur. Ngomong-ngomong soal film nih Dis, kamu sempet tahu nggak sih kemarin-kemarin di media sosial ada salah satu film yang lagi trending banget? Jelas tahu, aku aja lihat trailernya, bahkan penayangan trailernya tuh menurutku jadi tontonan paling menarik sih tahun ini. Apalagi buat masyarakat yang udah ngikutin kasusnya dari zaman dulu ya, ini tuh filmnya bakal jadi yang menarik banget buat teman-teman karena akhirnya kasus ini diangkat menjadi sebuah karya film. Benar. Kalau udah bawa kasus-kasus gini berarti filmnya based on real life gak sih? Betul banget. Dan kalau film based on real life itu disebutnya sama apa sih? Dokumenter. Betul. Jadi pas banget ya sama Ringo kita kali ini, kita akan membahas 3 rekomendasi film dokumenter untuk menemani teman-teman di rumah pada Oktober kali ini. Oktober bareng dokumenter. Oke, film rekomendasi kita yang pertama itu datang dari negeri Ginseng alias Korea Selatan yang berjudul Intention 2018. Sebelumnya aku nanya sama kamu nih Dis, kamu tahu nggak tragedi tenggelamnya sebuah kapal yang menewaskan banyak siswa sekolah? Kayaknya tahu sih, dan sempat trending juga nggak sih berita kejadian itu? Betul banget, dan sebetulnya tuh nggak cuma trending ya, tapi menggembarkan seluruh Korea Selatan. Pasalnya dari 476 penumpang hanya terselamatkan sebanyak 172 orang aja nih Dis. Oh, tragis banget nih. Iya. Oh iya, dan kayaknya aku inget deh, ini soal kapal Sewol kan? Betul banget. Yang harusnya tuh dia bawa karya wisata SMA ke Pulau Jeju. Nah, betul banget nih Dis. Nah, daripada kita penasaran, langsung aja yuk kita lihat trailernya berikut ini. Intention. Film Intention menceritakan kronologi dan investigasi kecelakaan kapal terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Melalui hasil data perangkat pelacakan sebuah kapal, film Intention menganalisis segala dokumen yang berkaitan dengan tragedi tenggelamnya kapal Sewol. Mulai dari potongan video penyelamatan hingga visualisasi korban yang terombang-ambing di dalam kapal. Film yang disutradarai oleh Ji Yong Kim ini dibuat dengan biaya yang cukup fantastis, yaitu sebesar 2,3 miliar won atau setara dengan 29, miliar rupiah yang dikumpulkan melalui donasi. Sedih banget film yang tadi ya, Nur. Betul banget, kita nggak nyangka ya yang niatnya tuh pengen karya wisata tapi ketimpa musibah di tengah perjalanan. Iya. Nah, kalau kamu tadi udah ngasih rekomendasi film, gantian aku ada nih rekomendasi film dokumenter yang asik buat ditonton. Wah, asiknya kenapa tuh? Asiknya tuh isu yang diangkat film ini tuh dia ngebahas soal lingkungan, khususnya laut, Nur. Gitu. Kira-kira judulnya apa tuh, Dis? Judulnya itu Seaspiracy. Jadi filmnya itu ngebahas bagaimana dampak industri perikanan ke laut dan seisinya gitu, Nur. Ah gitu, berarti bisa kali ya kayak nampilin dark side-nya dari sebuah industri perikanan yang mungkin di dalamnya ada eksploitasi soal alam. Iya, betul banget. Buat lebih detailnya, kita nonton trailernya berikut ini.
Film dokumenter yang rilis pada 24 Maret 2021 ini dilandasi oleh rasa keprihatinan Ali Tabrizi sang pembuat film terhadap kehidupan laut. Ia berkeliling ke penjuru dunia untuk mendokumentasikan kerusakan spesies laut. Ia juga mengungkap sebuah konspirasi global industri perikanan yang mengkhawatirkan. Di awal perilisannya, film ini masuk ke 10 besar trending di Netflix. Sepanjang alurnya, Seaspirasi melibatkan ahli kelautan, jurnalis, bahkan pemerintahan untuk menyampaikan pandangan terkait dampak industri perikanan terhadap kehidupan laut. Wah, aku gak nyangka sih, ternyata dari film itu aku belajar soal perspektif baru terkait industri perikanan di luar sana. Betul banget. Dan mungkin kita lanjut ke film dokumenter berikutnya kali ya, Nur? Udah gak sabar ya? Iya dong. Akhirnya kita sampai di rekomendasi film dokumenter kita yang terakhir berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Wah, dari judulnya tuh udah keren banget loh. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Kasus pembunuhan paling rame di tahun 2016 dan menambah sorotannya itu saat ini udah dijadi film dokumenter. Betul banget. Film yang akhirnya rilis pada tanggal 28 September lalu juga menjadi trending nomor 1 di Netflix loh, Dis. Ya nggak heran sih kalau itu film jadi trending nomor 1 lagi di Netflix. Soalnya di film itu tuh disajikan perspektif baru bagaimana kita ngelihat proses kasus tersebut. Betul, dan pihak-pihak yang dulunya tuh terlibat dalam kasus ini juga diikut sertakan tak terkecuali Jessica Wongso dalam wawancara eksklusifnya dengan pihak pembuat film. Wah, keren banget sih. Langsung aja kali ya kita lihat bareng-bareng trailernya. Ini dia. Film ini menyajikan perspektif baru seputar persidangan kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso. Penonton seakan dibawa kembali ke tahun 2016 mengikuti jalannya persidangan kasus kopi sianida yang menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari film ini adalah penyajian analisis yang tidak hanya berasal dari perspektif hukum, tetapi juga dari segi forensik yang menjelaskan secara detail bagaimana sianida berinteraksi dalam tubuh Mirna dan berapa lama kopi beracun itu bereaksi hingga nyawanya terenggut. Wah, itu film tadi keren banget sih, wajib ditonton kali ini nih. Betul banget. Nah, itu tadi adalah beberapa rekomendasi film dari kita untuk menemani teman-teman di rumah. Gimana nih menurut kamu, Dis? Rekomendasi filmnya asik-asik ya? Yoi, aku setuju, itu asik-asik banget sih. Bahkan kalau aku bisa bilang, film-film dokumenter tadi selain bisa menghibur kita, itu bisa nambah wawasan kita loh. Betul banget. Kalau dari kamu nih, Dis, tertarik buat nonton film yang mana? Kalau dari aku ya, tertariknya tuh sama yang Seaspiracy. Dia itu ada menyingkap tabir di balik industri perikanan, dan yang terutama itu bahas isu yang paling penting, soal lingkungan. Kita seolah-olah dibawa kayak ke perjalanan melihat apa yang ada di balik itu semua. Nah, kalau kamu sendiri yang mana, Nur? Aduh, kalau aku sih udah gak bisa dipungkiri lagi ya. Aku tertarik banget sama rekomendasi film yang terakhir. Wah, itu kayak sayang banget gitu kalau misalnya nggak nonton film itu. Itu aku setuju banget sih. Kalau Sobat Visip sendiri kira-kira tertarik sama film yang mana? Komen di bawah ya. Tapi sayang banget nih, Nur, kita udah ada di ujung segmen Ringo kali ini. Jangan sedih dong, Dis. Karena Ringo bakal hadir lagi untuk kembali memberikan rekomendasi film untuk menemani teman-teman di rumah. So stay tune ya Sobat Visip. Bye-bye! Kadang ya kepala tuh udah mulai penat gitu Sobat Visip. Dan juga dengan sibuknya aktivitas kampus, nah Sobat Visip itu bisa menonton beberapa rekomendasi film dari segmen Ringo ini. Nah kalau untuk Army sendiri, Army tertarik buat nonton film apa? Kalau aku, Febri, tertarik sama kasus Jessica Wongso yang akhir-akhir ini diangkat kembali, yaitu dokumenter Ice Cold. Wah betul sekali, itu ramai juga ya Army. Betul.